Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semua. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 39 dengan judul Ketika Yesus Melihat Iman Mereka. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Lukas 5 ayat 20. Ada dua peristiwa besar yang dicatat oleh Lukas di renungan kita pagi ini. Pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, yang disebut Matius. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Untuk peristiwa orang lumpuh, Tuhan Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Perkataan Yesus ini menggemparkan orang banyak, terutama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan Yerusalem, duduk dengan serius mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Mereka menghakimi Tuhan Yesus sebagai penghujat yang layak untuk dihukum. Pada peristiwa kedua, Tuhan Yesus sedang makan di rumah Lewi bersama muridnya, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Melihat Tuhan Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersungut-sungut. Tuhan Yesus memberikan jawaban, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Lukas 31 ayat 32. Apa yang perlu kita pelajari dari kedua peristiwa ini? Pertama, setiap pekerjaan dan pengajaran Yesus perlu ditanggapi dengan iman. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh karena mereka memiliki iman kepadanya. Iman di sini bukan bersifat pribadi, tetapi milik bersama. Yesus melihat iman orang lumpuh, melihat iman yang mengusung atau membawa orang lumpuh, melihat iman pemilik rumah, melihat iman mereka yang hadir mendengarkan Yesus mengajar. Semua mata tertuju kepada Yesus yang memberitakan kerajaan Allah. Kuasa Tuhan menyertai pelayanan dan pengajaran Tuhan Yesus, sehingga banyak orang sakit disembuhkan. Lukas 5 ayat 17. Kedua, tujuan Tuhan Yesus mengajar dan menyembuhkan orang sakit bukan semata pada perkara mujizat, tetapi Yesus datang dan mengajar kita untuk menyelesaikan masalah serius yang ada di hati kita yang terdalam, di nurani kita yang sensitif untuk disentuh, yaitu dosa. Kepada orang lumpuh, Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terkejut mendengar apa yang Yesus katakan. Manusia cenderung berusaha menutupi perbuatan dosa yang dilakukannya dengan berbagai cara, bahkan melalui berbagai ritual keagamaan agar dosa diampuni. Perbuatan baik, ritual keagamaan yang kita lakukan tidak menjadi jaminan untuk kita disucikan dari dosa. Hanya oleh pengorbanan Yesus di kayu salib dan oleh darahnya dosa kita diampuni dan disucikan, sehingga kita disebut umat tebusan Tuhan. Ketiga, pelayanan dan pengajaran Yesus harus ditanggapi dan diresponi dengan sikap hati yang mau berubah, yaitu hati yang bertobat. Rasul Paulus menyebutnya sunat hati atau pembaharuan budi, Roma 12 ayat 2. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Tuhan Yesus tidak pilih-pilih orang untuk ditebus dan diselamatkan. Ia memanggil kita manusia berdosa untuk berlutut, mengakui dosa kita, dan meminta pengampunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita tetap beriman kepada Yesus. Mari kita tetap saling menguatkan dalam iman. Iman menjadi milik kita bersama yang kuat dan dahsyat untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah
melalui kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Amin.